Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dengan saya sendiri, Warda Nabila Zahiroh, dan rekan saya ada Hasan Fadila, Najma Hamidah, Graciela, dan Afif Fakri Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami untuk mata kuliah struktur diskret. Dan di sini saya mau bahas soal nomor satu. Jadi di soal nomor satu itu diketahui ada staff, itu jumlahnya 65. 65 orang itu sebagai kayak staff yang untuk ngurusin sebuah acara gitu. Terus di situ di sini kita buat permisalan C1 itu sebagai himpunan staff yang membawa hotdog itu ada 21 orang. Terus ada pembawa ayam goreng 35 orang dan pembawa salad 28 orang. Terus makanan penutup itu ada 32 orang. Kemudian di soal itu juga dijelasin ada kombinasinya. Jadi yang pembawa hotdog dan pembawa ayam goreng itu ada jumlahnya 13 orang. Hotdog dan bawa salad itu ada 10 orang. Kemudian hotdog dan bawa makanan penutup itu ada 32 orang. Sampai seterusnya. Sampai itu dia dijelasin di situ juga ada kalau pembawa hotdog, ayam goreng, salad sama makanan penutup itu ada 2 orang. Lanjut ke bawahan. Kemudian di sini ditanya, saya akan jelasin nomor 1A sama 1B. Jadi di nomor 1A itu ditanya berapa banyak dari 65 staf administrasi yang akan membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Nah, jadi maksudnya di sini adalah staf yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik itu staf yang nggak bawa makanan sama sekali. Nah, berarti di situ kita cari staf mana aja yang bawa makanan, kemudian staf keseluruhan dikurangin staf yang bawa makanan. Nah, di sini udah diketahui rumusnya NC1 tambah NC2 ditambah NC3 ditambah NC4 dikurangin NC12 ditambah NC13 ditambah NC14 ditambah NC23 ditambah NC24 ditambah NC34. Nah, ini tuh semuanya udah ada di yang tempat tadi. Jadi NC12 itu maksudnya adalah NC1 irisan C2. Jadi C1 dan C2 yang tadi itu jadi kita tinggal masukin ke dalam rumus sehingga didapatkan 61. Jadi 61 orang ini adalah anggota staf yang bawa makanan. Oleh karena itu, karena di sini kita carinya yang dia nggak bawa makanan, jadi keseluruhan dikurangin NC yang bawa makanan. Jadi 65 kurangi 61, jadi hasilnya ada 4 orang yang nggak bawa makanan. Jadi ada 4 orang yang bertugas untuk menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Kemudian yang nomor 1B itu berapa banyak dari 65 staf administrasi yang hanya membawa hotdog. Jadi di sini kita pakainya NC1, negasi C2, negasi C3, negasi C4. Berarti dia yang pure C1 doang. Jadi dimasukin ke dalam rumus sehingga didapatkan hasilnya itu 2 orang yang cuma bawa hotdog. Baik, izin melanjutkan untuk bagian 1C, staf yang membawa tepat satu jenis makanan. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu staf yang bawa hotdog aja, staf yang bawa ayam goreng saja, staf yang bawa salad saja, dan staf yang membawa makanan penutup saja. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya, staf yang bawa hotdog saja itu eh, ada 2 staf, jadi kita lanjut aja ke staf yang membawa ayam goreng saja. Untuk rumusnya sendiri ini ada polanya, pertama pengurangan, dilanjutkan penjumlahan, dan terakhir pengurangan. Untuk pertama diawali tunggal, lalu irisan 2 himpunan, dilanjutin irisan 3 himpunan, dan terakhir irisan 4 himpunan. Untuk ayam goreng saja didapatkan ada 8 staf, dan untuk salad ada 6 staf, dan terakhir untuk makanan penutup itu ada 8 staf. Jadi total staf yang membawa tepat satu jenis makanan itu adalah jumlah dari keempatnya, yaitu ada 24 staf. Oke, di sini dengan saya untuk menjelaskan penyelesaian dari nomor 2 bagian A dan B. Di sini ada soal cara untuk menyusun huruf-huruf dalam korespondens sehingga yang A tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan dan yang B terdapat 2 pasang huruf identik yang berurutan. Maka di sini saya akan menjelaskan bagian A terlebih dahulu. Jadi langkah pertamanya kita harus mencari total tanpa batasannya terlebih dahulu. Di mana untuk mencari yang tanpa batasan tersebut dilakukan kasih huruf dalam kalimat korespondens, yaitu 15 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial, misalkan 778.377.600. Kemudian langkah kedua yaitu menyusun susunan dengan pasangan yang di sini terdapat 3 pasangan, yaitu pasangan 00 secara berurutan, pasangan OO secara berurutan, pasangan RR secara berurutan, dan pasangan S urutan. Di mana 3 cara untuk mencari nilai tersebut menggunakan rumus 12 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sehingga mendapatkan hasil 119.750.400 hingga yang sama. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari 2 pasangan yang identik. Contoh kasusnya kita bisa ambil kasus OO dan RR. Dilakukan dengan cara yang sama yaitu menggunakan permutasi itu 11 faktorial sehingga mendapatkan hasil akhir 19.958.400. Kemudian yang kombinasi, maka hasil yang tadi dari pola 2 pasangan kita kalikan 3 sehingga mendapatkan hasil 59.175.200. Selanjutnya, kita mencari yang 3 pasangan identik, yaitu OO, RSS. Boleh dibawahin lagi, Kak? Nah, di sini rumus menggunakan 10 faktorial, di mana hasilnya itu masih hasilnya 3.028.800. Oke, untuk mendapatkan hasil akhirnya kita menggunakan prinsip inklusi eksklusi, hingga hasil akhirnya yaitu 29.376 ribu. Kemudian tanda tandanya itu menyusun yang ada urutan, maka total tadi dikurangi total pasangan yang identik sehingga hasil akhirnya yaitu 179.100.600. Kemudian pembahasan soal bagian B.
Oke, soal bagian B ini dia diminta dua pasangan huruf identikan. Ya, di sini kita memiliki dua jenis huruf untuk dijadikan pasangan, misalnya anggota dari E, R, dan S, di mana rekombinasi 32 didapatkan hasil 3. Total elemen menjadi 12 dengan dua pasangan diangkat menjadi satu unit. Menggunakan rumus permutasi faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial didapatkan hasil 119.750.400. Kemudian mengalihkan dengan jumlah kombinasi pasangannya, karena ada kombinasi tadi yang ada pasangan huruf identik, maka dikali 119.250.400 adalah 359.250.200. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 bagian C yang ditanyakan berapa jumlah susunan paling sedikit untuk 3 pasang huruf identik yang berurutan. Jadi di sini untuk yang jumlahnya ada 2 huruf itu O, R, E, S, sama N, dan yang cuma 1 itu C, P, D, sama T. Nah, untuk menjawab soal ini ada 3 bagian. Pertama kita harus hitung dulu kalau 3 pasang identik berurutan, lalu kita hitung 4 pasang identik berurutan, yang terakhir 5 pasang identik berurutan, dan hasilnya bakal dijumlahin. Sekarang kita masuk dulu ke 3 pasang identik berurutan. Nah, dari awalnya itu kita cari dulu kombinasi 53 karena ada 5 jumlah yang ada 2 huruf, jadi 10 untuk hasil kombinasinya. Lalu 3 pasang yang identik tadi dijadikan 1 unit. Nah, karena 3 pasang identik dijadikan 1 unit, maka 8 huruf itu jadi sisanya, sehingga jadi 9 unit. Lalu menghitung cara tinggal dikalikan saja kombinasinya dengan 9 unit tadi jadi 9 faktorial, lalu per 2 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 907.200. Lanjut untuk memilih 4 pasangan identik berurutan. Kita hitung dengan kombinasi 5 sama 4, maka menghasilkan 5. Lalu 4 pasang identik tadi jadikan 1 unit, maka menyisakan 6 huruf, sehingga total unitnya jadi ada 7. Lalu dihitung dengan mengalikan hasil kombinasi tadi dengan 7 unit jadi 7 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya 12.600. Yang terakhir untuk memilih 5 pasangan identik berurutan. Dengan kombinasi 5, 5 itu menghasilkan 1. Lalu 5 pasangan identik jadikan 1 unit, maka hasilnya menjadi 5 unit. Dan menghitung jumlah cara, jadi 5 faktorial, hasilnya 120. Jadi untuk totalnya ada 907.200 tambah 12.600 tambah 120, hasilnya 19.920 cara. Oke, saya akan lanjut ke nomor 3, 1 dan 2. Jadi di sini simpelnya kayak ada perancangan alur kerja chatbot, suatu maskapai yang bisa merespon cepat tiket pelanggan gitu. Dan chatbot ini dilatih untuk bisa mengenali permintaan-permintaan. Dan ini adalah NF yang sudah saya buat. Terus permintaannya itu ada beberapa transisi. Pertama, step dimulai dari Q0 set awal dan berakhir di Q4 atau set akhir. Nah, transisinya ini ditentukan berdasarkan kata-kata kunci seperti kalau misalkan saya itu membawa ke Q1, ingin membawa ke Q2, terus pesan, memesan atau pesankan membawa ke Q3, tiket membawa ke Q4, dan tolong tetap berada di Q1. Ini NFA-nya tadi. Nah, terus nomor 1 saya ingin pesan tiket. Jadi ini secara simpelnya saya itu kan dari Q0 ke Q1, terus ingin dari Q1 ke Q2, terus pesan dari Q2 ke Q3, tiket membawa tiket Q3 Q4. Nah, dari sini dari rancangan itu input yang diterima itu dari Q0 sampai Q4 gitu. Jadi memenuhi persyaratan step di awal yang diminta gitu. Terus yang kedua, pesankan tiket untuk saya. Nah, ini pesankan itu membawa Q0 ke Q1, terus tiket membawa Q3 ke Q4. Jadi dia dari 0 langsung ke 3, dari 3 langsung ke 4. Nah, kata-kata lain yang nggak termasuk dari yang diberitakan di atas itu tidak relevan untuk transisi gitu. Jadinya bisa diragukan. Makanya kesimpulannya input diterima karena mencapai step akhir dari Q0 sampai Q4. Kurang lebih kayak gitu. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya untuk yang ketiga dan yang keempat, masih di nomor 3, dan mungkin di sini ada gambaran diagram transisi NFA-nya dari mulai start di Q0 sampai ke final state-nya di Q4. Lalu di sini untuk yang ketiga, perintahnya itu kita diminta untuk cek kata-kata ini, tolong saya ingin memesan tiket apakah diterima atau tidak. Di sini kita bisa lihat, kita cek pakai pengerjaan NFA yang teman-teman bisa lihat di slide PPT pertemuan 10, di kurang lebih di slide ke-25. Di situ kita diminta cari untuk mengecek suatu input yang diberikan pada suatu state. Nah, di sini dimulai dari ngecek tolong dulu yang pertama, lalu dilanjutkan nanti Q0 dengan delta topik, Q0 dengan tolong akan menghasilkan Q0, lalu dilanjutkan dengan delta topik Q0, tolong saya itu akan menghasilkan Q1, lalu dilanjutkan dengan delta topik Q0, tolong saya ingin itu akan mendapatkan Q2, lalu dilanjutkan dengan delta topik Q0, tolong saya ingin memesan itu didapatkan Q3, dan yang terakhir delta topik Q0, tolong saya ingin memesan tiket itu didapatkan Q4. Oleh karena itu tolong saya ingin memesan tiket itu diterima. Lalu selanjutnya yang keempat, saya ingin memesan tiket sekarang. Ini kasusnya sama seperti yang bagian 2 tadi. Jadi untuk saya ingin memesan tiketnya itu sudah sesuai dan sudah masuk sampai ke Q4, sampai ke final state. Tapi sedangkan kata-kata sekarang ini tidak relevan dan tidak diketahui di soal. Oleh karena itu saya ingin memesan tiket sekarang belum tentu diterima karena kata sekarangnya ini tidak memasuki state seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.